Selamat hari Sabat dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran yang keempat untuk pelajaran sekolah Sabat. Judulnya adalah Harapan Perjanjian Lama. Pada pelajaran sekolah Sabat minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang keadaan orang mati. Dan pada minggu ini pelajaran sekolah Sabat kita berfokus pada kebangkitan orang mati. Akan selalu ada pertanyaan, bagaimana mungkin tubuh manusia yang sudah mati, yang sudah menjadi debu ketika dia dikremasi, atau sudah menjadi tanah karena pembusukan, dapat hidup kembali? Dapatkah orang yang sudah mati 10 tahun, 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun yang lalu, dihidupkan kembali dan memiliki identitasnya kembali, sama seperti ketika dia hidup dulu? Dan bagaimana itu terjadi? Kita pasti sepakat bahwa kematian adalah musuh kehidupan. Kematian mengambil orang-orang yang kita cintai, memisahkan mereka dari kita, dan peristiwa itu tentu meninggalkan kesedihan yang dalam. Manusia tidak menyukai perpisahan seperti ini. Itu sebabnya para ilmuwan mencoba menemukan cara untuk dapat mengembalikan orang yang sudah mati. Karena manusia tidak menyukai perpisahan dengan cara kematian seperti ini. Sekelompok ilmuwan mendirikan sebuah institut, namanya adalah Cryonics Institute. Mereka memiliki proyek untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dan slogan yang mereka miliki adalah, Cryonics Institute menyediakan tumpangan ambulans ke rumah sakit berteknologi tinggi masa depan. Ketika ilmu kedokteran saat ini telah menyerah pada Anda atau pada orang yang Anda cintai, kami mencari solusi lain. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda mengambil kesempatan dalam hidup? Inilah slogan yang mereka miliki dalam proyek yang mereka sedang teliti saat ini. Mereka katakan, kami mencari solusi lain terhadap kematian yang memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Mari kita melihat bagaimana Tuhan memberikan solusi kepada kita. Kalau kita mempelajari Alkitab, maka kita dapat melihat pola penulisan Alkitab yang sangat indah. Karena di dalamnya terdapat pengharapan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, ketika manusia sudah terancam harus mati karena dosa, karena pelanggaran mereka, maka Tuhan hadir untuk mencari dan kemudian menyediakan harapan atau solusi untuk keselamatan manusia yang dicintai. Dan itu terdapat dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 dan ayat 15. Ayat ini memberikan solusi terhadap kebinasaan, yaitu bahwa Mesias akan mengalahkan kematian kelak, dan oleh karena kematian sudah dikalahkan, maka Tuhan Yesus dapat membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Kita dapat membacanya dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Ketika pengharapan itu sudah dikumandangkan oleh Tuhan, maka yang selanjutnya adalah harapan itu terus menggema dari waktu ke waktu. Selalu ada umat-umat Tuhan yang setia dari zaman ke zaman untuk mengumandangkan pengharapan itu. Dan sampai saat ini, kita mendengar pengharapan itu, kita mengimani pengharapan itu, dan kelak kita akan mengalami pengharapan itu. Siapakah mereka yang dari waktu ke waktu mengumandangkan tentang pengharapan ini? Pengharapan kebangkitan bila mana orang-orang benar sudah mati. Yang pertama adalah Ayub. Di dalam Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 27, Ayub katakan, sekalipun aku akan mati, akan tiba saatnya kelak aku akan melihat Allah dengan mataku sendiri.
Ini adalah gambaran mengenai kebangkitan yang diyakini oleh Ayub bila mana dia sudah mati dan kelak akan dibangkitkan. Di tengah-tengah kebingungan terhadap apa yang mereka alami, apa yang dialaminya, yang dialami oleh keluarganya, atas apa yang terjadi yang menyakitkan dalam kehidupan mereka, Ayub memilih menaruh percaya dan berharap kepada Tuhan. Sekalipun saya mati, katanya, kelak saya akan melihat Tuhan secara langsung. Dan ini memberikan gambaran bahwa Ayub mengimani tentang kebangkitan. Yang kedua adalah pemazmur. Dalam hal ini adalah Bani Korah. Di dalam Mazmur pasal 49 ayat 15 dan 16 menuliskan, seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Pemazmur dalam hal ini Bani Korah memahami dengan baik bahwa dia tidak boleh menaruh harapannya kepada harta benda dan kekayaan. Tidak ada jaminan di sana. Semuanya hanya akan binasa. Namun, Bani Korah menaruh pengharapannya kepada Tuhan saja, yang akan memberikan jaminan kepadanya, bahkan kebangkitan bila mana dia sudah mati. Dan setelah dibangkitkan, dia akan dikaruniakan kekekalan. Yang ketiga, orang yang ketiga yang mengumandangkan tentang pengharapan kebangkitan orang mati adalah Daud. Di dalam Mazmur 71, Daud membuat pengakuan tentang masa lalunya. Daud katakan, sejak dari kandungan Tuhan sudah menopang aku. Tuhan memberkati masa mudaku. Daud juga berdoa untuk masa depannya. Daud katakan, hingga masa tuaku, Tuhan akan tetap bersamaku. Dan bahkan, Daud percaya bahwa Tuhan akan menghidupkannya kembali dari kematian. Dan ini menjadi pengharapan kita juga. Yang berikut adalah Yesaya. Dia juga mengumandangkan tentang pengharapan kebangkitan orang benar yang sudah mati. Yesaya membedakan nasib orang ketika mati, nasib orang yang jahat dan juga nasib orang benar. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 14, Yesaya katakan orang jahat yang mati tidak akan mengalami kebangkitan untuk menikmati hidup yang kekal. Sementara di dalam Yesaya 26 ayat 19, Yesaya katakan orang benar yang mati akan mengalami kebangkitan atau dibangkitkan untuk mengalami hidup yang kekal. Lalu kemudian, bagaimana keadaan nanti ketika Yesus datang? Bagaimana dengan mereka yang sudah mati? 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15, 16 dan 17 menuliskan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Inilah kondisi yang akan kita lihat nanti. Orang benar yang masih hidup menyambut Tuhan dengan bahagia kegirangan. Orang benar yang sudah mati akan dibangkitkan. Lalu kita akan diubahkan, dan kita akan dibawa masuk dalam kerajaan sorga untuk menikmati masa 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Bagaimana mereka dibangkitkan?
Bukankah di antara mereka semua sudah ada orang yang mati ratusan atau bahkan ribuan tahun? Bagaimana mungkin mereka dapat dibangkitkan kembali? Ini bukan perkara yang sulit bagi Tuhan. Sebagaimana Tuhan mampu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang dalam bahasa Latin disebutkan creatio ex nihilo, ketika Tuhan menciptakan bumi ini, maka tidak perlu kita meragukan kapasitas Tuhan untuk menciptakan kembali atau menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Dan Tuhan juga dapat mengembalikan identitas mereka kembali. Lalu bagaimana dengan orang jahat ketika Yesus datang? Mereka akan mati karena kemuliaan Tuhan. Dan setelah masa 1000 tahun, ketika umat-umat percaya tinggal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga, maka Tuhan akan turun kembali, membangkitkan orang-orang jahat yang tadi binasa, yang ditinggalkan. Dan ketika mereka dibangkitkan, tujuannya adalah untuk dibinasakan dengan api yang akan menyebabkan kebinasaan kekal. Lebih lanjut tentang ini dibahas dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20. Saudara-saudara sekalian, sementara Cryonics Institute sedang mencari solusi lain atas kematian, kita sudah memiliki solusi di dalam Yesus. Yohanes pasal 11 ayat 25 katakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Saya berharap kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kelak kita akan dibangkitkan bila mana sudah mati, dan jika mungkin juga di antara kita masih ada yang dapat menyaksikan kedatangan Yesus dengan keadaan berbahagia dan bergembira untuk dibawa dalam kekekalan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga menjadi berkat. Semoga pengharapan yang dikumandangkan lewat perjanjian lama dan terus didengung-dengungkan dalam firman Tuhan menguatkan kita semua dan membuat kita bertahan dalam menantikan Tuhan yang akan datang. Selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua.